Membenci Bapak Jokowi dari kubu Anies Baswedan, dari kubu Islam radikalis bernama Ubedillah Badrun, saat ini sangat gencar menyebarkan isu adanya korupsi besar-besaran di pemerintahan era Bapak Joko Widodo. Apa yang dia sampaikan ini menurut saya murni kebencian, karena dia tidak menggunakan data-data valid. Dia memang terkenal sebagai kritikus sosial politik dari Universitas Nasional Jakarta. Beliau adalah dosen di sana. Belakangan isu merebak dari majalah Tempo mengatakan bahwa Ubedillah Badrun ini dipecat dari status sebagai dosen UNJ. Padahal tidak seperti itu ceritanya. Beliau hanya dicopot dari jabatan koordinator program studi di UNJ. Beliau masih mengajar di UNJ. Berita yang disebarkan oleh Tempo yang mengatakan bahwa Ubedillah Badrun ini dibungkam dengan dipaksa dicopot dari jabatannya sebagai dosen ini adalah sebuah berita yang menyesatkan. Ubedillah Badrun ini merupakan salah satu pendukung capres Anies Baswedan. Ketika Anies kalah, dia berusaha keras untuk menuntut dugaan kecurangan terhadap suara di Pilpres. Ubedillah Badrun ini bahkan pernah mengancam akan melakukan demo besar-besaran jika surat suara tidak dilakukan penyelidikan. Ubedillah Badrun ini memang terkenal sebagai pembenci Bapak Jokowi sejak Pak Jokowi menjabat menjadi presiden. Status dia sebagai dosen menurut saya hanya status topeng belaka. Dia tidak mencerdaskan anak bangsa, melainkan membuat penyesatan-penyesatan publik dengan informasi-informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ubedillah Badrun itu sama seperti Refli Harun, adalah pembenci yang memberikan informasi-informasi yang menyesatkan publik. Kita sebagai orang waras sebaiknya meluruskan apa-apa yang mereka sebarkan di media sosial. Kita harus menandingi berita-berita mereka yang tidak benar itu dengan berita-berita yang benar, yang lurus. Kita harus lawan hoax yang berasal dari orang-orang yang mengaku akademisi dan orang-orang bertitel panjang. Meskipun kita hanya seorang ibu rumah tangga misalkan, atau hanya seorang guru, atau hanya seorang pegawai swasta, atau bahkan hanya seorang asisten rumah tangga, tetapi ketika kita melawan orang-orang bertitel ini dengan narasi-narasi yang benar, maka kita lebih cerdas dari mereka. Ubedillah Badrun ini pernah melaporkan Mas Gibran dan Mas Kaisang atas tuduhan korupsi. Dan tuduhan ini sangat tidak berdasar karena dia tidak membawa bukti-bukti yang valid. Ubedillah ini siapa? KPK bukan, penyelidik bukan, orang yang dirugikan juga bukan. Dia menuduh Mas Gibran dan Mas Kaisang melakukan korupsi karena kebencian. Pembenci Pak Jokowi menurut saya orang-orang yang nekat. Jagoannya nyungsep, kalah, dia berupaya untuk menjatuhkan Pak Jokowi, menjatuhkan Mas Gibran. Kesal dia kalau ada Pak Jokowi, ada Mas Gibran, masih dicintai oleh rakyat, maka siapapun yang si Ubay Badrun ini dukung pasti kalah. Makanya belakangan ini di tengah maraknya isu ijazah Pak Jokowi, dia membuat isu baru. Katanya di era Pak Jokowi beredar uang korupsi sekian ratus triliun. Tanpa data, tanpa fakta. Yang dia munculkan hanya penggalan-penggalan judul media massa. Dan orang-orang yang menyebarkan perkataan Ubay ini, Ubay Badrun ini, adalah pion-pion, buzzer-buzzer bayaran yang dipaksa untuk memviralkan apa yang diucapkan oleh Ubedillah Badrun ini. Karena dianggap apa yang dilakukan oleh Ubay ini sudah cocok untuk dijadikan isu nasional bahwa ada kelompok-kelompok kritikus yang berusaha dibungkam, padahal tidak begitu ceritanya. Pencopotan jabatan Ubay Badrun ini di UNJ, menurut UNJ adalah merupakan penataan ulang. Ubay tetap sebagai dosen, hanya saja dia tidak lagi menjabat sebagai koordinator program studi atau korpol di UNJ. Tapi berita ini dihiperbolakan, seolah-olah Ubay ini dibungkam sehingga dicopot jabatannya dari dosen. Brengsek memang mereka ini. Bayangkan, laporan PPATK tahun 2024 itu ada uang korupsi beredar 984 triliun. Bukan 900 miliar ya. 1 tahun kekuasaan era Jokowi di periode terakhir, 1 tahun ada 984 triliun uang korupsi beredar. Ada 900 sekian triliun uang korupsi beredar. Artinya uang itu beredar, tidak disembunyikan, tidak diambil, tidak dimaling. Kenapa uang yang beredar dikatakan uang korupsi oleh dia?
Uang beredar dikatakan uang korupsi oleh dia. Yang namanya korupsi, uang itu disimpan. Uang itu disimpan di brankas dia. Uang korupsi tidak ada yang disimpan di bank. Namanya uang korupsi itu pasti ditumpuk-tumpuk, ditaruh di koper, diumpetin di rumah, atau dalam bentuk investasi, dalam bentuk kendaraan, dalam bentuk properti. Bukan seperti yang dia katakan. Jadi kalau ada uang korupsi beredar, itu artinya apa? Dia omong-omong, dia tidak paham tentang uang korupsi seperti apa. Anda bisa bayangkan betapa rusaknya Republik ini. Artinya hampir 30% dari APBN. Orang ini menuduh dengan tebak-tebakan, dengan asumsi, melakukan yang namanya hipnotis kepada pendengarnya. Artinya, ada 30% uang APBN yang beredar. Kalau beredar berarti bagus dong. Artinya dimanfaatkan oleh rakyat, oleh negara untuk perputaran ekonomi. Ya itu bagus. Keren namanya kalau beredar, bukan korupsi. Nah, dia ini aja tidak paham. Judulnya juga, wah akhir terbongkar. Dan di video ini, yang bodohnya lagi, ini penyebar hoax ini ya, ucapan si Ubaidillah Badrun ini, menayangkan berita tentang diumumkannya Pak Joko Widodo sebagai salah satu finalis pemimpin terkorup di dunia, menggunakan bahasa Inggris. Ini katanya berita dari luar. Nah, ini kan berita lama. Berita lama ketika Pak Jokowi namanya masuk ke dalam OCCRP. Dan ini sudah dijelaskan oleh OCCRP, kenapa nama Pak Jokowi bisa masuk, bukan karena Pak Jokowi korupsi. Tapi karena hasil pooling buzzer-buzzer yang dibayar oleh oligarki, oleh parpol, untuk mengirimkan email memasukkan nama Pak Jokowi agar nama Pak Jokowi menjadi, awalnya mereka menginginkan Pak Jokowi bukan finalis, ingin Pak Jokowi itu menjadi orang terkorup di dunia, tetapi karena hasil pollingnya cuma 7.000 suara, masuklah itu nama Pak Jokowi sebagai finalis, bukan orang terkorup. Ini saja sudah membuktikan bahwa mereka itu cuannya sedikit, sudah mulai menipis, hanya bisa membayar 7.000 suara untuk dimasukkan ke poolingnya OCCRP, dan OCCRP mengatakan cuma ada 7.000 suara buat Bapak Jokowi, sehingga Pak Jokowi masuk ke dalam finalis, dan itu tanpa bukti. OCCRP mengatakan, kami tidak mempunyai bukti apapun Pak Jokowi mengkorup uang negara. Ini hanya berdasarkan pooling. Sekali lagi, masuknya nama Pak Jokowi karena kalian sudah membayar buzzer-buzzer untuk membuat email atas nama Pak Jokowi, sehingga Pak Jokowi namanya masuk ke dalam list pemimpin dunia yang terkorup. Bukan karena Pak Jokowi terkorup, bukan karena Pak Jokowi mencuri uang negara. Jadi mereka ingin membuat sebuah data bahwa Pak Jokowi memang benar-benar mengkorupsi uang negara, yaitu dengan melampirkan berita OCCRP. Tapi ini berita sudah lama dan orang sudah melupakan itu. Dan akhirnya orang juga udah, itu bohong, berita itu bohong itu. Karena Pak Jokowi tidak terbukti korupsi. Tapi orang-orang ini ya, pembenci Pak Jokowi ini selalu berusaha terus agar masyarakat Indonesia yakin bahwa Pak Jokowi itu koruptor dengan memberikan data-data tadi. Pertama, mereka menampilkan narasi yang menghipnotis masyarakat dengan mengatakan ada perputaran duit, peredaran uang korupsi. Uang korupsi tidak akan diedarkan, uang korupsi ya disimpan. Bodohnya mereka seperti itu ya, sekelas dosen loh, dosen UNJ. Indonesian police are under pressure to investigate the country's former president Joko Widodo for corruption. This after an international non-profit organization of investigative journalists announced that Mr. Widodo was a finalist for 2024's Most Corrupt Person of the Year. Acara ini mengatakan bahwa Bapak Jokowi masuk ke dalam list orang terkorup di dunia, tapi di posisi finalis. Dan ini berdasarkan penilaian dari sebuah organisasi mantan wartawan bernama OCCRP. Itu apa kaitannya dengan tadi tuduhan si Ubaidillah Badrun? Mereka sengaja mengkait-kaitkan ini dalam rangka meyakinkan rakyat. Ini loh buktinya, dunia saja sudah menyoroti. Artinya benar kan? Kalau Pak Jokowi itu sudah menggerogoti uang negara sampai 900-an triliun loh. Tetapi ngomongnya bukan disembunyikan oleh Pak Jokowi. Awalnya mereka kan bilang Pak Jokowi menyembunyikan uang korupsi di bawah basement di rumahnya gitu kan. Sekian ribu triliun. Nah ini ngomongnya ada peredaran uang korupsi. Uang korupsi kok beredar? Ya kan, bodoh kan ini dosen ini kan. Si Ubaidillah Badrun ini kan bodoh. The winning title ultimately went to former Syrian President Bashar al-Assad. Shani Babani with this report. A finalist for the 2024 Most Corrupt Person of the Year. The nomination has pushed Indonesia's former president Joko Widodo back into the spotlight. Awarded annually by the Organized Crime and Corruption Reporting Project, or the World Through Organized Crime and Corruption.
Mr. Widodo's inclusion in the nominations has prompted his former party, the Democratic Party of Struggle, or PDIP, to call on the authorities to investigate the former president for corruption, saying the report could be a reference for the country's anti-graft body and other institutions such as the National Police and the Attorney General's office to look into Mr. Widodo and his family. Remember, the PDIP, which is Indonesia's largest political party, officially fired Mr. Widodo in December. Relations soured after he backed rival Prabowo Subianto. Jadi berita ini lucu ya, berita yang ada di luar negeri nih, yang disisipkan oleh pembenci Pak Jokowi di video ini ya. Ini mengatakan bahwa Pak Jokowi masuk ke dalam finalis sebagai orang terkorup berdasarkan polling dari OCCRP. Karena Pak Jokowi masuk ke dalam finalis, maka PDIP memerintahkan negara untuk menyelidiki Bapak Jokowi beserta keluarganya. Itu kata wartawan di luar negeri ini ya. Wartawan itu juga mengatakan PDIP memecat Pak Jokowi. Ini orang asing juga sok tahu juga nih wartawan nih. Pak Jokowi dipecat bukan karena masuk finalis OCCRP. Pak Jokowi dipecat karena mereka sakit hati, nyungsep parpolnya 16%. For president. In response to the nomination, Mr. Widodo has questioned what he was corrupted for and asked for proof. An anti-graft agency spokesperson, meanwhile, has said that any evidence should be brought to the anti-graft body and other agencies, and that all Indonesians are equal in the eyes of the law. Chandni Vatwani, CNA, Jakarta. Nah teman-teman, ini cerita tentang Bapak Jokowi korupsi ini, menurut saya ini mereka kurang rapih ya membuat skenario fitnah tentang Pak Jokowi korupsi ini, nggak rapih. Mereka memaksa untuk menggatok-gatokkan antara satu cerita dengan cerita yang lain yang tidak sinkron. Kuatkan dengan berita dari OCCRP. Padahal OCCRP sendiri bilang, kami tidak punya bukti bahwa Pak Jokowi korupsi. Di berita ini juga mengatakan bahwa, terus dibuktikan bahwa beliau ini korupsi, baru bisa dikatakan sebagai orang yang terkorup. Begitu. Gara-gara berita tentang masuknya Pak Jokowi sebagai nominasi pemimpin dunia, finalis terkorup, maka membuat nama Pak Jokowi semakin menjulang tinggi, melambung gitu loh. Kan bodoh ini orang, memberitakan berita yang simpang siur yang tidak benar justru malah membuat Pak Jokowi melambung tinggi namanya. Orang-orang kan akhirnya menoleh ke Pak Jokowi lagi. Pak Jokowi harusnya pensiun tenang gitu, sudah damai menikmati pensiun, tapi masih diisu-isukan yang enggak-enggak, akhirnya orang menoleh lagi. Pak Jokowi, nama Pak Jokowi disebut-sebut berkali-kali berulang-ulang di media sosial, di media massa, akhirnya Pak Jokowi namanya tetap menjadi trending topik setiap hari. Nah inilah kebodohan para pembenci Pak Jokowi, yang memaksakan diri untuk menjatuhkan Pak Jokowi, tapi Pak Jokowi bukannya jatuh, malah semakin trending topik. Terima kasih. Kabar bertebar tanpa usul periksa, lisan tersebar, fitnah merajalela, hati pun hancur, kebenaran tenggelam, dusta bertabur. Awalnya sekadar bisik yang lirih, berputar cepat menjadi pedih, nama baik tercoreng tanpa bukti nyata, korban terdiam, luka tak terkira. Jari jemari lincah menari, sebar berita tanpa peduli, akibatnya hancur sebuah reputasi, sulit diperbaiki, penuh ilusi. Mari bersama jaga lisan dan hati, saring informasi, teliti sebelum berbagi, agar fitnah tak lagi merajai, kedamaian terwujud, hidup berseri. Jari jemari
saring informasi, teliti sebelum berbagi, agar fitnah tak lagi merajai, kedamaian terwujud, hidup berseri.